Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, apakah kamu menyadari ini sekarang? Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, ketika diharapkan dengan kekuatan absolut, kamu hanya akan menjadi semut. Aku mengakui bahwa aku dikalahkan dalam pertempuran hari ini. Aku dikalahkan olehmu dalam pertarungan 1 lawan 1 ini. Itulah sebabnya, aku pasti akan menang di waktu berikutnya. Lain kali, aku akan benar-benar membuat kalian semua membuka mata lebar-lebar dengan takjub. Aku akan memberi tahu kalian, betapa kuatnya latar belakang yang dimiliki Master Hall ini, ucap Master Aula. Setelah mengucapkan kata-kata itu, cahaya yang menutupi Master Aula kegelapan tiba-tiba saja menjadi semakin menyilaukan. Itu sangat menyilaukan bahwa, bahkan Chu Feng dipaksa untuk menutupi wajahnya dan mundur. Ketika cahaya itu menghilang, orang-orang terkejut setelah menemukan bahwa Master Aula kegelapan yang telah menghilang. Ini tipuan lagi, ucap Chu Feng sambil mengerutkan keningnya. Itulah tepatnya metode yang digunakan Master Aula kegelapan untuk melarikan diri dari abadi bulan di Ice Snow Plains. Metode melarikan diri itu sangat kuat. Sepertinya, itu semacam harta yang khusus untuk melarikan diri. Chu Feng mengerutkan keningnya, karena tidak ada yang bisa dia lakukan tentang teknik melarikan diri yang dimiliki Master Dark Hall ini. Gemuruh-gemuruh. Tiba-tiba saja, gemuruh terdengar. Chu Feng mengangkat kepalanya ke atas, dan menemukan bahwa itu adalah pembukaan gerbang transmogrifikasi. Chu Feng, seru kerumunan. Setelah gerbang itu dibuka, banyak tokoh muda dan cantik bergegas menuju Chu Feng. Mereka adalah Xian Miao Miao, Sima Ying, dan juga yang lainnya. Di antara mereka, kecepatan Xian Miao Miao adalah yang tercepat. Pada saat itu, dia sudah tiba di depan Chu Feng. Chu Feng, kamu luar biasa. Kamu membuat Master Dark Hall itu ketakutan. Aku akan melihatnya, apakah dia akan berani bertindak sombong lagi di masa depan atau tidak. Ucap Xian Miao Miao sambil melompat dan melompat. Dia sangat bahagia, dan seolah-olah dia merasa sangat gembira. Lil Red berdiri di bahu Xian Miao Miao. Komplaceni memenuhi wajah serangganya. Memantul dengan lincah, dia juga berkata, itu benar, itu benar. Tuan Besar sangat mengagumkan. Seperti yang diharapkan dari Great Sir aku. Panjang umur Tuan Chu Feng, panjang umur Tuan Chu Feng, ucap Lil Red. Lord Chu Feng, kamu hanyalah penyelamat kami. Kamu telah menyelamatkan hidup kita. Lord Chu Feng, bahkan Kaisar Magma telah ditundukkan oleh kamu. Kamu hanya mirip dengan dewa bagi kami. Akhirnya, seorang penguasa muncul di zaman kita. Tuan itu adalah kamu, Tuan Chu Feng. Terima kasih Dewa Chu Feng, terima kasih Dewa Chu Feng, seru kerumunan. Chu Feng menemukan bahwa, dipimpin oleh Raja Peri dan Abadi mencapai surga, banyak orang keluar dari gerbang transmogrifikasi. Melihat itu, Chu Feng buru-buru berteriak. Semuanya, tolong dengarkan aku. Master The Dark Hall masih hidup. Kamu semua belum dapat keluar dari gerbang transmogrifikasi. Segera kembali ke gerbang transmogrifikasi, karena tanah suci bela diri masih sangat berbahaya sekarang, ucap Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kerumunan semua terkejut. Namun demikian, mereka segera berhasil bereaksi terhadap kata-kata Chu Feng. Orang-orang yang keluar dari gerbang transmogrifikasi buru-buru mendorong orang-orang yang ada di belakang mereka. Mereka bahkan berteriak, cepat kembali, kita harus kembali. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Lord Chu Feng? Bagian luar belum aman. Cepat, kembali ke gerbang transmogrifikasi, seru kerumunan. Peringatan Chu Feng sangat berguna. Kerumunan bisa dikatakan sangat patuh terhadap Chu Feng. Segera, orang-orang yang ingin keluar sebelumnya, semuanya dengan patuh kembali ke gerbang transmogrifikasi. Namun demikian, Raja Elf dan yang lainnya masih berjalan menuju Chu Feng. Chu Feng, aku tidak pernah mengharapkan bahwa kamu akan benar-benar berhasil. Orang tua ini benar-benar tidak salah menilai kamu.
Katakan, bagaimana kamu bisa menaklukkan Kaisar Magma? Aku sangat ingin tahu. The Kompas Immortal dan yang lainnya mulai memuji Chu Feng tanpa menahan diri. Chu Feng benar-benar memperluas cakrawala mereka hari ini. Adapun Chu Feng, dia tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Ketika dia melihat Kompas Immortal berjalan keluar dari gerbang transmogrifikasi, sebuah batu besar di hatinya akhirnya jatuh. Sebelumnya, dia sangat khawatir bahwa Immortal Kompas tidak mendengarkannya, dan tidak pergi untuk menemukan gerbang transmogrifikasi. Dan sekarang, dia akhirnya lega. Chu Feng, Master Darkhold sudah melarikan diri. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Raja Elf bertanya. Begitu Raja Elf menanyakan kata-kata itu, semua kerumunan menjadi sunyi. Meskipun Master Aula Kegelapan telah diusir oleh Chu Feng, tapi tetap saja dia masih hidup. Masalah yang paling penting sekarang adalah, bagaimana merawat Master Darkhold. Senior, yakinlah, aku meninggalkan jejak pada Master Aula Kegelapan ketika aku melawannya. Jejak itu sangat tersembunyi. Aku percaya bahwa dia tidak akan dapat menemukannya. Aku bisa mengejarnya dengan mengikuti jejak itu. Dia tidak bisa melarikan diri dariku, kata Chu Feng. Apakah itu ketika kamu menggunakan Furious Coiling Dragon Beheader untuk melukainya? Tanya Abadi mencapai surga dengan heran. Chu Feng mengangguk. Tidak akan pernah aku harapkan, bahwa kamu sudah memiliki rencana dalam pikiran itu, dan sudah merencanakan sebelumnya pada saat itu. Abadi mencapai surga terkagum-kagum setelah mengetahui bahwa tebakannya benar. Master Darkhold itu melarikan diri dari Ice Snow Plains menggunakan teknik khusus itu. Karena dia bisa menggunakannya sekali, dia pasti akan bisa menggunakannya lagi. Karena kekuatanku hampir sama dengan kekuatannya, tentu saja tidak mungkin bagiku untuk membunuhnya dengan satu serangan. Karena itulah, aku harus membuat persiapan terlebih dahulu, ucap Chu Feng menjelaskan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kerumunan tidak banyak bicara. Sebaliknya, kekaguman yang mendalam muncul di mata mereka. Trik semacam itu adalah sesuatu yang bahkan mereka belum tentu bisa pikirkan. Namun demikian, Chu Feng telah memikirkannya. Tidak hanya dia memikirkannya, dia juga berhasil mencapainya. Itu menyebabkan mereka merasakan kekaguman pada Chu Feng dari lubuk hati mereka. Chu Feng, apakah kami dapat membantu kamu? Raja Elf bertanya. Aku terus merasa bahwa Master Aula Kegelapan mungkin terkait denganku. Jadi, aku merasa lebih baik jika aku yang mengurus ini secara pribadi, kata Chu Feng. Sangat baik. Kalau begitu, apakah kamu bisa merasakan di mana Master Aula Kegelapan berada sekarang? Raja Elf bertanya. Aku bisa merasakan arahnya. Namun karena jaraknya terlalu jauh, aku tidak dapat memastikan posisinya, kata Chu Feng. Kalau begitu, tidak ada waktu untuk dihabiskan. Silahkan mengejarnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami, kata Raja Elf. Chu Feng mengangguk. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia tidak membawa 4 Great Divine Beast bersamanya. Alasan untuk itu adalah, karena sebagaimana yang terjadi, 4 Great Divine Beast tidak akan dapat membantunya juga. Adapun 4 Great Divine Beast, mereka mengerti niat Chu Feng. Dengan demikian, mereka bersembunyi di dalam gerbang transmogrifikasi bersama orang lain. Chu Feng mengejar Master Darkhold terus-menerus selama berhari-hari tanpa istirahat. Namun setelahnya, dia tiba-tiba berhenti pada saat ini. Alasan untuk itu adalah, karena tembok tinggi besar telah muncul di hadapannya. Dinding besar itu berkilauan dengan cahaya. Mereka adalah dinding yang dibentuk dengan formasi spiritual. Dinding-dinding pembentukan formasi itu sangat kuat. Mereka tidak mungkin bagi Chu Feng saat ini untuk menghancurkan. Namun demikian, di tengah dinding formasi spiritual itu ada gerbang yang sangat besar. Di dalam gerbang, itu tampak seperti dunia yang berbeda. Pertama bunga, tanaman, dan pohon yang ada di dalam gerbang, semuanya adalah hal yang belum pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Selain itu, yang paling penting adalah aura era kuno yang sangat padat sedang dipancarkan dari tempat itu. Seolah-olah semua rumput dan pohon di tempat itu semua berasal dari era kuno.
Tempat itu adalah lokasi paling terkenal di Tanah Suci Martialism. Itu juga merupakan area terlarang yang paling berbahaya. Pemakaman era kuno, atau juga yang dikenal sebagai Realm of Gods. Setelah Chu Feng menatap Realm of Gods untuk waktu yang sangat lama, dia dengan hati-hati mengeluarkan item dari kosmos saknya. Itu adalah sendok yang tampaknya sangat biasa. Namun, ketika Chu Feng memegang sendok itu sebelumnya, garis keturunan bawaannya telah berdenyut 2 kali. Itu telah menyebabkan reaksi khusus dari garis keturunan bawaannya. Hanya saja, setelah Chu Feng melirik sendok itu, dia menyimpannya lagi. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke alam dewa. Aku tidak pernah berharap untuk datang ke tempat ini, itu untuk mengejar Master Darkhold. Ucap Chu Feng sambil menghela nafas secara emosional. Saat itu, Chu Feng ingin datang ke Realm of Gods sebelum ia menginjakkan kaki ke Domain Overlord. Bukan karena alasan lain selain faktanya, bahwa sendok itu memberikan sensasi khusus kepadanya. Sensasi itu begitu akrab, namun begitu tak terlukiskan. Adapun sendok itu berasal dari Realm of Gods. Hanya saja setelah Chu Feng memasuki domain Tuan, hal-hal mulai terjadi tanpa henti. Dia akhirnya pergi ke banyak tempat untuk melakukan banyak hal, dan tidak punya waktu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dengan demikian, Chu Feng tidak bisa pergi ke Realm of Gods sepanjang waktu. Dan sekarang, dia akhirnya ada di sini. Dia telah tiba di tempat di mana dia ingin pergi sepanjang waktu. Hanya saja, setelah sampai di sana Chu Feng sedikit ragu-ragu, dan sedikit takut melangkah ke alam dewa. Itu tidak ada alasan lain selain kata-kata yang diucapkan oleh Master Darkhold sebelumnya. Chu Feng dapat mengatakan bahwa, Master Darkhold sepertinya tidak bercanda dengannya. Tampaknya dia benar-benar memiliki pelayan di Tanah Suci Martialism. Namun saat masalah berdiri, Chu Feng tidak memiliki alternatif. Dia harus memasuki alam dewa. Bahkan jika bahaya besar menantinya di alam dewa, dia masih harus masuk. Wush! Tiba-tiba saja Chu Feng mulai bergerak. Dia berubah menjadi sinar cahaya, dan memasuki alam dewa yang tidak ada yang berani masuk. Setelah memasuki Realm of Gods, Chu Feng dapat merasakan aura Master Darkhold. Dengan demikian, Chu Feng tidak melanjutkan secara acak. Sebagai gantinya, dia mengikuti aura Master Aula Kegelapan. Satu hal yang layak disebutkan adalah, bahwa Chu Feng tidak merasakan bahaya saat memasuki alam dewa. Namun sebaliknya, Realm of Gods benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Tempat ini tidak sunyi dan tandus. Tapi sebaliknya, ada banyak tanaman. Selanjutnya, mereka semua tanaman yang belum pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Bahkan air yang mengalir di tempat ini terasa sangat manis. Alasan mengapa Chu Feng tahu adalah, karena dia cukup berani untuk minum air itu karena penasaran. Singkatnya, segala sesuatu di alam dewa sangat indah. Tempat ini begitu indah, sehingga menyerupai tanah dewa seperti surga. Daerah terlarang. Istilah itu tampaknya sama sekali tidak berhubungan dengan tempat ini. Hutannya sangat lebat. Itu membentang beberapa ratus ribu mil. Bagi orang biasa, mereka tidak akan bisa berjalan melalui hutan seperti itu. Namun demikian, Chu Feng bisa dengan cepat melewatinya. Setelah melewati hutan, ia memasuki gurun yang luas. Dakduk. Setelah dia memasuki gurun, bloodline yang diwarisi Chu Feng tiba-tiba berdenyut 2 kali. Perasaan ini, seru Chu Feng. Chu Feng berhenti dan meraih pasir di tanah. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia menyentuh pasir ini, tapi dia merasakan keakraban darinya. Meskipun bloodline yang diwariskan Chu Feng tidak lagi berdenyut, rapi darah di seluruh tubuhnya berguling-guling intens. Itu mendidih. Ini adalah sensasi darah seseorang yang berkecepatan tinggi. Tempat ini pasti berhubungan dengan garis darah warisanku. Tapi, sebenarnya apa itu? Siapa yang bisa memberitahu aku jawabannya? Ucap Chu Feng. Saat Chu Feng memandang ke padang pasir sejauh mata memandang, tatapannya mulai tegang. Wush! Tiba-tiba saja, Chu Feng pindah lagi.
Seperti seekor naga liar yang berlari melalui padang pasir, kecepatannya tidak hanya sangat cepat, tetapi ia juga memunculkan dua aliran asap pasir keras yang berkibar di segala arah. Chu Feng terus mengejar Master Dark Hole itu. Segera, dia mencapai kedalaman gurun. Pada saat itu, Chu Feng tersentak pada seberapa luas Realm of Gods adalah, itu benar-benar melampaui imajinasinya. Yang paling penting adalah, dari waktu ke waktu, keturunan-keturunannya akan berakhir berdenyut 2 kali. Sensasi semacam itu seakan-akan mengingatkan Chu Feng bahwa tempat ini adalah rumahnya. Tidak lagi bergerak, seru Chu Feng. Tiba-tiba, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Dia bisa merasakan bahwa, Master Aula Kegelapan tidak lagi bergerak. Namun sebaliknya, dia berhenti di suatu tempat. Namun bahkan dengan itu menjadi kasusnya, Chu Feng tidak memperlambat langkahnya. Ketika masalah itu terjadi, dia tidak punya pilihan selain terus maju. Setelah bepergian lagi, Chu Feng menggunakan mata surgawinya untuk mengamati tempat di depannya. Segera, ekspresinya berubah lamban. Keheranan juga memenuhi wajahnya, dan Chu Feng benar-benar terkejut. Sudah lama sekali sejak Chu Feng sangat terkejut, dan rasanya seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya dibuka. Sejumlah besar istana muncul di hadapannya. Jumlah mereka luar biasa, dan juga tidak terbatas. Mereka tidak dapat dideskripsikan dengan kata kota. Tapi sebaliknya, mereka akan lebih baik digambarkan sebagai negara. Bangunan-bangunan di tempat itu semuanya sangat mengesankan dan mendominasi, dan masing-masing memiliki daya tarik tersendiri. Belum lagi bahwa istana tidak dapat ditembus, bahkan hanya dengan melihat penampilan fisik mereka saja, orang dapat mengatakan bahwa itu bukan hal-hal yang dapat dirancang oleh orang biasa. Sebelum Chu Feng tiba di depan istana besar itu, bahkan dia tidak akan bisa merancang istana seperti mereka. Chu Feng merasa bahwa orang-orang yang mampu merancang istana semacam itu adalah individu yang sangat luar biasa. Selain itu, Chu Feng menemukan bahwa meskipun istana-istana itu kuno, tapi mereka tidak memancarkan aura era kuno apapun. Itu berarti bahwa istana-istana itu seharusnya dibangun setelah era kuno. Lebih pentingnya lagi adalah, ketika Chu Feng melihat istana-istana itu, garis warisannya mulai berdenyut lebih intens. Meskipun keadaan itu tidak bertahan lama, tapi itu adalah reaksi paling intens yang dimiliki garis keturunan warisnya sejak dia memasuki Realm of Gods. Sudah saatnya menemukan jawabannya. Terlepas dari apakah aku hidup atau mati, aku harus tahu hubungan seperti apa yang dimiliki tempat ini dengan klan aku, ucap Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng sekali lagi mulai bergerak maju. Melewati berbagai istana, Chu Feng akhirnya tiba di depan gerbang yang luas, dan menemukan sosok yang akrab. Itu adalah Master Dark Hole. Kamu benar-benar berhasil menemukanku, seru Master Aula. Master Aula Kegelapan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika melihat Chu Feng. Aku tidak akan membiarkanmu pergi kali ini, kata Chu Feng. Hahaha, Chu Feng, kamu benar-benar lucu. Kamu sebenarnya berani masih mengancamku di tempat ini. Mungkinkah kamu tidak tahu wilayah siapa dari Realm of Gods ini? The Dark Hall Master berbicara dengan bangga. Mungkinkah ini adalah wilayahmu? Tanya Chu Feng. Betul, aku adalah penguasa dari Realm of Gods. Tempat ini diperintah olehku. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu berhasil menemukanku, tetapi karena kamu ada di sini, itu akan menyelamatkanku dari kesulitan untuk menemukanmu. Senior, tolong tunjukkan dirimu. Bantu aku melenyapkan pria sombong dan sangat sombong ini. Teriak Master Aula Kegelapan. Mendengar kata-kata itu, tubuh Chu Feng bergetar. Dia mampu mengatakan bahwa, Master Aula Kegelapan sepertinya tidak bercanda, dan juga dia tidak berusaha menakut-nakuti dia. Namun sebaliknya, sepertinya dia benar-benar memanggil sesuatu. Hanya saja, apakah ada orang di alam dewa ini? Atau mungkinkah tempat ini ditempati kaki tangannya? Mungkinkah itu alasan mengapa dia mengatakan tempat ini miliknya? Rumble. Pada saat Chu Feng sedang merenungkan, gerbang di belakang Master Hall tiba-tiba terbuka. Pada saat gerbang itu dibuka, ekspresi Chu Feng segera berubah kaku. Ada beberapa ribu siluet di dalam gerbang,
dan mereka berdiri di belakang gerbang dalam barisan teratur. Orang-orang itu tidak mengenakan pakaian. Sebagai gantinya, mereka mengenakan baju besi yang ditenun dengan jerami khusus di tubuh telanjang mereka. Meskipun baju zirah itu tampaknya tidak mendominasi, tapi mereka memancarkan semacam kekuatan khusus. Tampaknya itu semacam harta karun khusus. Selain itu, bagian-bagian tubuh orang-orang yang tidak ditutupi oleh baju jerami mereka ditato dengan pola berurat khusus. Pola-pola itu tampak aneh. Tampaknya mereka dapat meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Dengan kata lain, mereka adalah bentukan formasi, semacam formasi spiritu khusus yang bahkan tidak bisa dipahami Chu Feng. Namun yang paling penting adalah, beberapa ribu orang itu semua adalah ahli tingkat kaisar marsial. Selain itu, sebagian besar dari mereka adalah kaisar marsial puncak. Selain itu, lebih dari 100 dari mereka adalah leluhur marsial, dan sebenarnya leluhur marsial. Terakhir, 3 lelaki tua yang memimpin mereka memiliki aura luar biasa. Bahkan Chu Feng merasa benar-benar ditekan ketika di depan mereka. Ini berarti bahwa ketiga pria tua itu tidak hanya setengah martial ancestors, tapi mereka juga harus peringkat 3 setengah martial ancestors. Jika tidak mungkin bagi mereka untuk mengeluarkan sensasi yang menindas Chu Feng. Aku benar-benar memasuki sarang harimau, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng tertawa masam. Meskipun dia sudah mengantisipasi hal seperti ini sejak awal, bahkan dia merasakan keputusasaan setelah benar-benar melihat kaki tangan Master Darkhold. Lagi pula, lawan-lawannya terlalu kuat. Menghadapi lawan-lawan itu, Chu Feng tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Hehehe. Melihat keputusasaan di wajah Chu Feng, mulut Master Aula Kegelapan naik menjadi senyum. Dia merasa sangat senang. Selain menginjak-injak Chu Feng pertama kali dia bertemu dengannya, dia telah ditekan oleh Chu Feng dalam setiap pertemuan lainnya. Terutama pertempuran terakhirnya, dia bahkan dikalahkan oleh Chu Feng. Itu seseorang yang merasa dirinya jenius, seseorang yang sangat sombong, itu merasa sangat tidak berdamai. Kali ini, dia akhirnya bisa menang melawan Chu Feng lagi. Dia akhirnya bisa menekan Chu Feng lagi. Pada saat itu, dia memutuskan untuk tidak memberi Chu Feng kesempatan untuk melarikan diri dan menjadi lebih kuat. Dia bertekad untuk membunuh Chu Feng di sini. Memikirkan hal itu, rasa dingin melintas di mata Master Darkhold. Dia menunjuk Chu Feng dan berteriak. "Bunuh dia!" teriaknya. Wush 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 wush. Setelah Master Aula Kegelapan memberi perintah, ribuan orang semuanya terbang keluar dari gerbang dengan seragam dan mengelilingi Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng menutup matanya. Dia bukan seseorang yang gemar menunggu kematian. Namun dia tahu bahwa ketika dihadapkan dengan begitu banyak leluhur setengah bela diri peringkat 2, dan bahkan leluhur setengah bela diri peringkat 3, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu kematian. "Kami memberi hormat untuk penguasa," ucap mereka semua. Namun demikian, orang-orang itu tampaknya tidak berencana untuk membunuh Chu Feng. Sebagai gantinya, mereka tampaknya telah berlutut dan memberi hormat Master Darkhold. "Kalian semua benar-benar," seru Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng membuka matanya. Dia sangat marah. Dia jelas mempersiapkan dirinya untuk dibunuh. Namun demikian, mereka sebenarnya tidak membunuhnya. Sensasi diabaikan seperti itu membuatnya merasa sangat tidak senang. Namun ketika dia melihat pemandangan di depan matanya, matanya segera menyusut, dan ekspresinya berubah sangat besar. Dalam keterkejutan, dia menemukan bahwa Master Aula Kegelapan memiliki ekspresi yang sama dengannya. Mulut Master Aula Kegelapan dibuka, bahkan lebih lebar dari miliknya. Seolah-olah dia telah menerima kejutan besar. Alasan untuk itu adalah, karena ribuan orang tidak berlutut kepada Master Darkhold. Namun sebaliknya, mereka berlutut kepada Chu Feng. Ribuan eksistensi kuat itu berlutut kepada Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.